السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah yang terpenting adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat-nikmat ini senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan jangan dicabut sampai kita meninggal di atas la ilaha illallah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita masih, kajian kita di pagi hari ini masih berkaitan berhubungan dengan hadis yang keenam, yaitu orang yang paling beruntung yang mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa salah satu di antara faedah-faedah hadis ini yaitu bahawa tauhid merupakan sebab yang paling utama untuk mendapatkan syafaah pada hari kiamat kelak. Itu faedah yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Faedah yang kedua. Lamma kana fadlu hadzal maqam rasikhan fi qulubil mu'minin. Karena mendapatkan syafaah ini merupakan sesuatu yang sudah tertanam di hati setiap orang yang beriman. Tidak ada orang beriman melainkan dia menginginkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun alirannya, apapun mazhabnya, jika kita bertanya kepada mereka, maukah anda mendapatkan syafaah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia mengatakan iya. Nah, kemudian wa nufusuhum tatatalla'u li laili hadzal syarafil 'azim. Dan setiap jiwa di antara orang-orang yang beriman ini pasti dia berangan-angan untuk mendapatkan syafaah ini. Karena syafaah itu artinya keselamatan baginya di akhirat atau dikurangi siksaan itu darinya di akhirat. Ini adalah suatu keberuntungan, suatu yang sangat-sangat diinginkan oleh setiap manusia. Dia tidak disiksa di akhirat atau siksaan dikurangi darinya di akhirat, atau dia disegerakan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Maka karena ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan, istuftiya sallallahu alaihi wasallam 'anil wasf alladhi yakunu bihi talibu syafa'atihi mustahiqqan laha. Maka ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat orang yang bisa mendapatkan syafaah ini. Apakah semua orang yang menginginkan syafaah itu dia akan mendapatkan syafaah itu? Ataukah ada orang-orang yang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu yang akan mendapatkan syafaah ini? Kemudian faedah yang kedua. Dallat hadhihi al-futya على أن حصول شفاعته صلى الله عليه وسلم متوقف على توحيد الله وتحقيق إخلاص العبادة له.
Di dalam fatwa ini, fatwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kemudian Nabi menjawab. Jadi ini fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatwa ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tergantung pada tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah ini karena Allah. Jadi seseorang jika dia tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikhlaskan ibadah ini karena Allah, tidak mungkin dia akan mendapatkan syafaah itu. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah berapa tahun dia mengajak orang Mekah untuk mengucapkan la ilaha illallah? 13 tahun. Ya, 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk desa ini, keluar dari desa ini. Masuk ke desa ini, keluar dari desa ini. Masuk ke lembah ini, keluar dari lembah ini. Ya, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Agar mereka bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena tanpa tauhid tidak mungkin seseorang akan bisa mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sababuha. Tauhid ini dan ikhlas ini merupakan sebab untuk mendapatkan syafaah ini. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, kajian-kajian tentang tauhid jangan hanya sekedar di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Kita juga harus membaca tentang tauhid ini di rumah. Harus sering-sering membaca kitab tauhid. Karena semua kita menginginkan keselamatan itu. Tidak ada orang yang tidak ingin selamat di akhirat. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahannam. Subhanallah. Bagaimana seseorang tidak mau selamat? Demikian dahsyatnya siksaan itu. Ya. Orang yang masuk ke neraka, yang terakhir keluar dari neraka, dia keluar dari neraka telah menjadi arang. Nas'alullah salam al-afiyah. Siapa yang tidak mau selamat dari neraka? Namun salah satu sebabnya adalah yaitu tauhid. Harus kita fahami tauhid, harus kita pelajari tauhid. Semua kita ingin selamat dari api neraka itu, ingin selamat dari siksaan Allah. Namun kebanyakan kita malas untuk mempelajari tauhid. Padahal tauhid itu merupakan sebab kita bisa mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mentauhidkan Allah. Ya. Makanya sering kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ajibtu lil jannati nama talibuha." Aku heran melihat surga itu, orang yang mencari surga namun dia tidur. Kapan dia akan mendapatkan surga itu? Wa ajibtu lin nari nama haribuha. Dan aku heran melihat neraka yang disuruh lari dari neraka justru dia tidur. Bagaimana dia akan selamat dari neraka kalau dia tidur? Ya. Kemudian wasabilu nilailiha, dan cara untuk mendapatkannya adalah dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Fa innahu kullama kana al-'abdu aqwa imanan, karena seorang hamba semakin kuat imannya. Iman itu dasarnya adalah apa? Tauhid. Ya, seseorang bagaimanapun taatnya dia salat, bagaimanapun rajinnya dia puasa, bagaimanapun rajinnya bersedekah, berapa kali pun dia naik haji, berapa kali dia umrah, kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah nol. Tidak ada artinya. Tauhid lawannya adalah apa? Syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau menyekutukan Allah,
menyekutukan Allah, artinya tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikhlaskan ibadah ini karena Allah, la yahbatanna amaluk, pasti amal ibadahmu itu akan terhapus. Solatnya tidak berguna, puasanya tidak berguna, sedekahnya tidak berguna, haji, umrah, semua amal kebaikannya tidak berguna. Kemudian untuk memastikan dia tidak berguna, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunanna, dan engkau pasti menjadi orang-orang yang rugi. Nasallallahu salamal afiyah. Kemudian fakullama kana al-'abdu aqwa imanan, seorang hamba apabila imannya semakin kuat, wa a'zama ikhlasan, dan ikhlasnya semakin kuat, wa atamma ibadatan, dan lebih sempurna ibadahnya. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, kalau imannya semakin kuat, pasti ikhlasnya akan semakin kuat. Kalau ikhlasnya sudah kuat, maka pasti ibadahnya akan sempurna. Karena salah satu syarat ibadah itu apa? Ikhlas. Dan yang kedua apa? Mutaba'ah. Kana bi syafaati sallallahu alaihi wasallam ahaq. Orang yang kuat imannya, orang yang besar ikhlasnya, orang yang sempurna ibadahnya, dialah orang yang paling berhak untuk menerima syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana orang-orang ingin meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu pakai kasidah, yang satu maulidan, yang satu begini, yang satu begini. Ya. Itu semua katanya cara-cara untuk mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian wa ilaiha aqrab, orang yang telah memenuhi tiga hal ini, imannya kuat, ikhlasnya kuat, ibadahnya sempurna, dia adalah orang yang paling dekat dan orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, fihi dalilun ala anna qaila hadhihi al-kalimah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah huwa as'adun nasi bisyafa'ati nabawiyyah. Dia adalah orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, apakah semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti mendapatkan syafaat dari Nabi? Dia akan beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi? Tidak, ada syaratnya. Apa kata beliau? Walakin muqayyadun bi an yaqula dzalika khalisa. Ya, dia akan mendapatkan syafaat dengan syarat dia mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ikhlas. Ya. Ikhlas artinya diucapkan oleh lidahnya, dibenarkan oleh hatinya, kemudian dilaksanakan oleh anggota badannya. Ya, sehingga dia salat ikhlas karena Allah, puasa, haji, zakat, semua ibadah-ibadahnya dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan maksiat-maksiat itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, la idza qalaha min duni khulus, bukan ucapan tanpa ikhlas. Kalau ucapan tanpa ikhlas maka ini tentunya dia tidak berguna. Dia salat riya, dia puasa riya, dia zakat riya, hajinya riya, kemudian umrahnya riya, ngajinya sum'ah dan yang lain-lainnya. Orang yang seperti ini bagaimana dia akan mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Ya. Kemudian faedah yang keempat. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala 'inda syarhihi li hadzal hadits. Al-Imam Ibn al-Qayyim ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan wa ta'ammal
qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini perlunya kita mempelajari Al-Qur'an, membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Seringkali kita menyampaikan di tempat ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Kebaikannya tidak berhenti-berhenti, tidak habis-habis kebaikannya. Liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, dipikirkan, difahami dengan baik-baik. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita tadabburi, perlu kita fahami, karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, baik itu yang berkaitan dengan masalah akidah atau masalah ibadah atau masalah akhlak atau masalah apa saja yang kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa qad sa'alahu man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Di mana di hadis ini Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaatmu nanti ya Rasulullah? Maka Nabi menjawabnya, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaatku nanti adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus, ikhlas dari dalam hatinya. Lalu beliau mengatakan, perhatikanlah bagaimana kaifa ja'ala a'zamal asbab allati tunalu biha syafa'atuhu tajridut tauhid. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebab yang paling besar untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memurnikan tauhid. Apa? Memurnikan tauhid. Bagaimana kita memurnikan tauhid sementara kita sendiri tidak pernah mempelajari tauhid itu? Ya. Apanya yang kita akan sempurnakan kalau kita tidak tahu apa yang kita akan sempurnakan? Ya. Ikhwani fi din azakumullah, supaya kita memurnikan tauhid ini terlebih dahulu kita ketahui tauhid itu. Ya. Yang kita tahu hanyalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Memang benar ini 3 jenis tauhid, namun dari 3 tauhid ini bercabang berbagai macam bentuk ibadah-ibadah dan akidah-akidah yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Jadi ikhwani fi din azakumullah, bagaimana kita akan memurnikan sesuatu kalau sesuatu itu kita tidak ketahui? Jadi agar kita memurnikannya, terlebih dahulu kita harus mengetahuinya, mempelajarinya, supaya kita bisa memurnikannya. Kemudian bi khilafi ma 'indal musyrikin, sebalik daripada orang-orang musyrik. Bagaimana orang musyrik itu keyakinannya untuk mendapatkan syafaat ini? Min anna syafa'ata tunalu bi ittikhadhihim awliya'ahum syufa'a. Orang-orang musyrikin mereka meyakini bahwa untuk mendapatkan syafaat yaitu dengan cara menjadikan wali-wali, orang-orang yang mereka agungkan, orang-orang yang mereka muliakan menjadi perantara untuk mendapatkan syafaat ini. Ya. Apakah dia seorang nabi, seorang wali atau yang lain-lainnya, tanpa memurnikan tauhid. Ya, makhluk-makhluk ini dijadikan perantara tanpa memurnikan tauhid. Bagaimana mereka akan mendapatkan syafaat kalau seperti itu ayyuhal ikhwah? Lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana besar harapannya untuk mendapatkan syafaat. Bagaimana besar keinginan mereka untuk mendapatkan syafaat. Namun salah caranya. Ya. Kemudian wa ibadatuhum
Dan mereka menyembah perantara-perantara itu. Ikhwani fid din azakumullah, menyembah di sini bukan berarti mereka rukuk sujud di depan kuburan-kuburan mereka. Tidak. Tapi mereka meminta kepada makhluk itu, meminta kepada orang-orang, kepada makhluk yang mereka anggap sebagai perantara, apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah. Kita mengangkat makhluk sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita minta kesehatan dari makhluk, maka sesungguhnya kita telah mengangkat makhluk itu sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan kita kesehatan itu kecuali Allah. Ya, seringkali kita melihat orang-orang yang misalnya tidak bisa sehat di puskesmas, tidak sehat, belum sehat juga di rumah sakit umum, belum juga sehat di spesialis, dibawa ke kuburan, dipandik di kuburan dan yang lain-lainnya. Tentunya ketika orang itu sakit kemudian dia datang ke kuburan, pasti niatnya itu untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesembuhan. Sementara kesehatan dan kesembuhan ini yang bisa memberikan kita hanyalah siapa? Allah. Memintanya kepada selain Allah itu berarti kita telah mengangkat selain Allah itu sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mengucapkan dengan lidahnya, walaupun dia tidak meniatkannya. Ya, namun perbuatannya ini telah menunjukkan bahwa dia telah mengangkat selain Allah Subhanahu wa taala setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa kata Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wa idza maridtu," kemudian apa? "Fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Tidak ada selain Allah yang bisa menyembuhkan manusia. Ya, maka apabila kita meminta kesembuhan itu kepada selain Allah, berarti kita telah mengangkat selain Allah itu sebagai Tuhan atau sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kufur ayyuhal ikhwah? Bukankah ini adalah syirik yang besar? Bagaimana seseorang akan mendapatkan syafaah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia tidak memurnikan tauhidnya? Sementara dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muwalatuhum min dunillah, dan mereka mencintai wali-wali mereka itu, orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, mereka mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi kalau mereka bernazar kepada wali. Kalau anak misalnya dia punya anak sakit, kalau anak saya sehat, saya bernazar untuk menyembelih seekor kambing dan seterusnya. Subhanallah. Ya, mereka lebih cinta kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai wali daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat, Masya Allah, di sana sini ayo ikhwan, di Indonesia, di negara Arab, di mana-mana. Ya, karena kita sudah jauh dari tauhid ini sekarang, sehingga terjatuhlah kita ke dalam kesyirikan-kesyirikan ini. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi demikian keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu, bahwa perantara-perantara mereka ini akan memintakan atau akan memberikan mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka faqalaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mihimul kadhib. Nah, keyakinan mereka ini dibalik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirobohkan, dijatuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara anna sabab asy-syafa'ah huwa tajridut tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memberitahukan kita di sini bahwa sebab untuk mendapatkan syafaah itu adalah memurnikan tauhid. Fahina idin ya'dhanullahu lisyafi'i an yashfa'. Apabila dia sudah memurnikan tauhid, maka dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaah. Ya, yang akan memberikan kita syafaat nanti di akhirat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni enggak tauhidnya? Murni tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kotoran, tidak ada kotornya sedikit pun. Jadi orang yang akan memberikan orang lain atau memintakan orang lain syafaah, terlebih dahulu dia harus murni tauhidnya. Kemudian wa min jahlil musyrik
i'tiqaduhu anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an annahu yashfa' lahu wa yanfa'uhu 'inda Allah. Dan di antara kejahilan-kejahilan orang-orang musyrik ini, mereka meyakini bahwa orang-orang atau makhluk-makhluk yang mereka jadikan perantara itu dapat memberikan mereka syafaah dan manfaat nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka akan memberikan mereka syafaah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka telah diberitahu bahwa si fulan ini akan memberikan kalian syafaah nanti di akhirat? Tidak ada orang yang mengetahui itu, ayyuhal ikhwah. Kemudian, kama yakunu khawasul wala wal muluki tanfa'u man walahum. Nah, di sini apa syubhatnya mereka ini, ayyuhal ikhwah? Kenapa mereka mengatakan nanti perantara-perantara kami ini mereka lah yang akan memberikan kami syafaah, yang akan memintakan kami syafaah nanti di sisi Allah? Mereka menganggap syafaah ini sama seperti menteri-menterinya raja. Kalau kita dekat dengan menteri-menteri ini, maka nanti mereka memintakan kita bantuan kepada raja, meskipun dia tidak minta izin, ya, karena dia menterinya dan dia butuh kepada menteri ini, sehingga kapan saja menteri ini minta bantuan, minta pertolongan kepada raja itu atau kepada presiden, bisa dia meminta. Kenapa? Karena presiden juga butuh kepada dia. Faham maksudnya, ya ikhwah? Ya, presiden butuh kepada dia, sehingga tidak berani dia tolak permintaannya. Ya, begitu syubhat yang ada di kepala mereka. Jadi perantara-perantara kami ini mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, sehingga karena mereka dekat dengan Allah, kapan saja mereka meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti kabulkan permintaan mereka. Seperti itu mereka, syubhat yang ada di kepala mereka. La ilaha illallah. Ini syubhat semuanya adalah karena mereka jauh dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian, walam ya'lamu annahu la yanfa'u walam ya'lamu annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idnihi fi syafa'ah. Dan mereka tidak menyadari bahwa tidak ada seseorang yang akan memberikan atau memintakan seseorang syafaah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka mengetahui bahwa perantara-perantara mereka ini nanti akan diizinkan untuk memintakan syafaah? Ya. Wala ya'dhanu fi syafa'ati illa liman radiya qawlahu wa 'amalahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridai, tidak akan mengizinkan seseorang untuk memintakan syafaah kecuali orang-orang yang diridai perbuatannya dan diridai ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaah. Yang diizinkan ini adalah orang yang diridai ucapannya dan perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kecuali orang-orang yang bertauhid, yang murni tauhidnya, ikhlas karena Allah dalam berucap, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Ya. Kemudian yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberikan syafaah kecuali kepada orang-orang yang diridai. Sekarang ikhwani fi din azakumullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang akan memintakan atau memberikan kita syafaah. Terlebih dahulu dia diizinkan oleh Allah untuk meminta syafaah atau memberikan orang syafaah. Nah, dia yang akan memberikan kita syafaah ini terlebih dahulu dia diridhai ucapannya dan perbuatannya. Untuk diridhai ucapannya dan perbuatannya harus dia bertauhid. Jelasin ayo ikhwah. Kemudian orang yang akan dimintakan syafaah oleh Rasulullah SAW juga orang yang diridhai oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali kepada orang yang bertauhid. Jadi yang diberikan, yang memberi dan yang diberikan dua-duanya harus apa? Bertauhid. Ya, kalau salah satu di antara mereka tidak bertauhid, tidak mungkin dia akan mendapatkan syafaah. Ya, seandainya Rasulullah SAW keluarga terdekatnya adalah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, paman-pamannya itu. Ya, apakah Rasulullah SAW diizinkan untuk memberikan mereka syafaah? Tidak. Kenapa? Karena dia adalah apa? Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, wahwa annahu la yarda minal qawli wal amali illa tauhiduhu.
واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. Kemudian yang ketiga adalah orang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kecuali tauhid. Yang meminta, yang dimintakan semuanya dua-duanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disyaratkan untuk bisa mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah memusnahkan keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa perantara-perantara mereka itu akan memintakan mereka syafaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka mengetahuinya itu? Mereka menyembahnya. Mereka menyembah perantara-perantara itu. Bagaimana cara mereka menyembah perantara itu? Mereka meminta kepada perantara-perantara itu apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tentang perantara-perantara itu apa yang mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau sudah begini, bagaimana dia akan mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu